Oke, pada video ini kita akan membahas soal UTS 2020 mata kuliah Kalkulus 1. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang Anda perlu bahas dengan mencari timestamp pada deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Soal pertama, 1A. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak X per X plus 2 lebih besar dari sama dengan X. Di sini ada mutlak. Yang belum tahu nilai mutlak itu ada definisinya. Misalnya ini, mutlak X itu sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X lebih kecil dari 0. Sehingga di sini kalau kita punya mutlak X per X plus 2, ini kita bisa definisiin sebagai X per X plus 2 jika X per X plus 2 lebih besar sama dengan 0 dan minus X per X plus 2 jika X per X plus 2 lebih kecil dari 0. Nah, ini kan ada dua pertidaksamaan ya. Ini bisa kita sederhanain dulu dengan kita selesain pertidaksamaannya. X per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti titik perubahan nilainya itu ada di min 2 dan 0 ya. Plus min plus, karena ini lebih besar berarti daerah sini dan daerah sini. Sehingga ini bisa diubah menjadi batasnya X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 0. Terus untuk X per X plus 2 sama ya, bentuknya kayak gini, tapi yang diambil negatifnya. Jadi batasnya karena ini lebih kecil dari 0, yang diambil batasnya itu minus 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa kita taruh di sini ya. Sini. Biar batasnya lebih enak dilihat, X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 0. Di sini min 2 kecil dari X lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita harus selesaiin pertidaksamaannya kan. Karena kita udah punya definisi dari X mutlak X per X plus 2, sekarang kita bakal bagi kasus. Kasus pertama disesuaikan dengan kondisi pertama, yaitu X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga mutlak X per X plus 2 lebih besar sama dengan X, karena sudah dibatasin X nilainya hanya di daerah sini saja, X per X plus 2 mutlak ini bisa diubah jadi X per X plus 2 lebih besar sama dengan X. Pindah X-nya ke kiri, terus disamain penyebutnya, jadi X plus 2 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kalau disederhanain jadi minus X kuadrat min X per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti jadi min X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini per 2, X plus 2. Di garis bilangannya ada di min 2, min 1, 0. Karena ini minnya di atas, jadi min plus. Lalu berarti yang memenuhi daerah sini ya. Sini dan daerah ini. Tapi di awal kan ada syaratnya ya. Syaratnya itu X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 0. Jadi yang bisa kita isi itu cuma dari sini ke kiri dan dari 0 ke kanan sama dengan. Jadi yang memenuhi hanya daerah sini
dan 1.0 di sini. Jadi himpunan penyelesaian untuk kasus 1 adalah X lebih kecil dari min 2 atau X sama dengan 0 gitu. Selanjutnya untuk kasus kedua, itu untuk daerah min 2 lebih besar dari X lebih besar dari 0. Caranya sama ya, mutlak X plus 2 lebih besar sama dengan X diubah jadi minus X per X plus 2 besar sama dengan X sama dengan X. Jadi min X plus 2 minus X plus 2 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi minus X kuadrat min 3X per X plus 2 besar sama dengan 0. Ini jadi X min X plus 3 X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Garis bilangan ada di minus 3, minus 2, dan 0. Bolong kos. Oke. Plus min plus min plus. Tindak kesamaan yang memenuhi di sini. Terus ditambah syaratnya dari min 2 sampai 0. Begini, jadi yang memenuhi hanyalah daerah sini saja. Jadi himpunan penyelesaian untuk kasus 2 adalah min 2 lebih besar dari X lebih besar dari 0. Nah, maka untuk hasil HP dari angka mutlak X plus 2 lebih besar dari X, ini tuh gabungan dari HP himpunan kasus pertama dan himpunan kasus kedua, yaitu X lebih kecil dari min 2 atau X sama dengan 0 digabung dengan min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0 sama dengan X lebih kecil dari min 2 gabung min 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 0. Nah, oke. Maka himpunan penyelesaian dari akar X plus 2 lebih besar sama dengan X adalah X di mana X lebih kecil dari min 2 atau min 2 kecil dari X lebih kecil sama dengan 0. Sip. Soal 1B. Jika terdapat persamaan yang menyatakan bahwa mutlak min A sama dengan A, maka untuk nilai-nilai A berapakah persamaan tersebut menjadi benar dan salah. Nah, berarti kita disuruh untuk nyari nilai di interval apa saja A ini benar dan di daerah mana saja A-nya salah. Yang pertama kita buat dulu kasus paling umum ya, paling gampang ditebak, itu adalah ketika A-nya sama dengan 0. Untuk A-nya sama dengan 0, maka mutlak min A sama dengan mutlak min 0 sama dengan 0 sama dengan A. Berarti untuk A sama dengan 0, pernyataannya benar ya. Mutlak min A sama dengan A. Kedua, nah ini kan kita punya mutlak min A ya. Tadi kan sesuai definisi untuk nilai mutlak itu bisa diubah menjadi minus A bila minus A lebih besar sama dengan 0 dan minus min A bila min A lebih kecil dari 0. Ini bisa kita buat lebih enak, jadi A lebih kecil sama dengan 0 dan A lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kasusnya itu adalah untuk kasus
A lebih besar sama dengan 0. Nah, dari definisi kan kalau misalnya A lebih besar dari 0, berarti mutlak min A bakal sama dengan minus min A. Sama dengan A. Nah, berarti mutlak min A sama dengan A dan pernyataan ini jadi benar. Yang ketiga, untuk A lebih kecil sama dengan 0. Tapi kan tadi di kasus pertama kan kita terbukti untuk kasus 0 ya, sama dengan 0. Jadi untuk yang ini kita buktinya A lebih kecil dari 0 saja. Nah, untuk A lebih kecil dari 0 dari definisi nilai mutlak berarti negatif. Mutlak A sama dengan min A. Dan ini tidak sama dengan A. Berarti pernyataannya salah. Maka sekarang kita bisa buat kesimpulan bahwa pernyataan minus A sama dengan A benar untuk A dari kasus 1 dan 2, berarti A lebih besar sama dengan 0. Dan salah untuk kasus ketiga, yaitu A lebih kecil dari 0. Oke, udah. Nomor 2A. Diberikan fungsi satu variabel bernilai real fx dan gx sebagai berikut. Fx sama dengan mutlak x plus 1 jika x lebih kecil dari 1. Dan min x kuadrat plus 4 jika x lebih besar sama dengan 1. Dan fungsi gx sama dengan 1 per x. A. Sketsalah grafik fungsi fx dan gx tanpa menggunakan bantuan software. Harusnya di saat seperti ini, fungsi-fungsi biasa, grafik-grafiknya udah pada tahu ya, untuk misalnya y sama dengan x, y sama dengan x kuadrat, y sama dengan mutlak x, y sama dengan 1 per x, y sama dengan x pangkat 3, ini harusnya udah pada tahu ya, kayak x itu garis miring, garis lurus, x kuadrat itu kurva, mutlak x itu kayak lancip, 1 per x itu begini gitu di grafiknya, dan x pangkat 3 itu kayak begini ya, atau begini kurang. Nah, untuk fx kita akan lihat terlebih dahulu kurva y sama dengan akar x. Untuk kurva y sama dengan, untuk grafik y sama dengan akar x, kita tahu bahwa bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita pengen cari y sama dengan mutlak x plus 1, ini kita tinggal cukup geser grafik mutlak x ini, karena ini plus 1, kita geser ke kiri sebanyak 1 satuan. Geser ke kiri. Jadi grafik y mutlak x plus 1 itu kurang lebih seperti ini. X, Y, terus ini min 1. Ini Y sama dengan mutlak X plus 1. Gitu. Selanjutnya untuk grafik min X kuadrat plus 4. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat kan grafiknya kurang lebih seperti ini. Kayak gini kan, kayak kurva begini. Ini X, Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti untuk fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4, ini plus 4 di sini berarti kita bakal naikin grafik ini 4 satuan ke atas. Lalu karena ada minus di depan X kuadrat, ini bisa kita putar kurvanya, putar terhadap sumbu X. Jadi dibalik gitu. Y, ini X, kurvanya dinaikin ke atas sampai misalnya ini 4. Nah, untuk cari titik potong dengan sumbu X, kita bisa buat Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 4. Berarti X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus min 2. Berarti ini titik temunya di min 2 sama 2.
Oke, ini ya kurvanya. Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Sekarang untuk mengsketsa grafik dari fx, kita tinggal gabung aja dengan melihat batasnya ya. Kan untuk fx kan batasnya ada di titik 1 tuh yang perubahan grafiknya ya. Jadi di titik 1 ini kita akan pecah. Maaf. Titik 1 kita akan pecah, di mana untuk yang lebih besar dari 1 grafiknya bakal min X kuadrat plus 4, yaitu yang ini. Terus untuk yang lebih kecil dari 1 berarti di sebelah kirinya bakal jadi grafik mutlak ini. Jadi kalau misalnya di sini min 1, kita bakal tarik fix sampai sini. Terus karena ini nggak ada sama dengannya, kita buat ini bolong. Terus misalnya di sini adalah 3 ya, ini 4. Berarti di sini 2, ini kurang lebih seperti ini bawah. Nah, ini adalah grafik fx terhadap x. Oke, dan kalau untuk gx, karena grafiknya 1 per x ya, harusnya udah pada tahu ya grafiknya itu seperti ini. Ini recommended banget buat dihafal, karena paling sering banget muncul. Oke, itu untuk 2A. Soal 2B. Tentukanlah GOFX sedemikian sehingga rumus fungsinya tidak memuat nilai mutlak. Kemudian tentukanlah domain dan range dari GOFX. Jadi ini kita harus nyari fungsi komposisi, tapi di sini fx-nya masih ada nilai mutlak. Nah, untuk itu kita harus ubah dulu biar supaya nggak ada mutlaknya. Caranya adalah ya kita definisin ulang nilai mutlak x plus 1 itu sama dengan x plus 1 jika x plus 1 lebih besar sama dengan 0 dan min x plus 1 jika x plus 1 lebih kecil dari 0. Atau ini bisa kita ubah jadi x lebih besar sama dengan min 1 dan x lebih kecil dari min 1. Nah, jadi sekarang kita bisa definisin ulang fx itu untuk kasusnya di pertama itu adalah min x plus 1 jika x lebih kecil dari min 1. Lalu dia jadi x plus 1 dari min 1 sampai 1. Karena ntar pas di satu ke atasnya dia harus jadi min x kuadrat plus 4. Oke. Nah, setelah kita udah punya fungsi f yang gak ada nilai mutlaknya, kita akan cari GOFX. Untuk kasus pertama yaitu x lebih kecil dari min 1. Maka GFX sama dengan G min X plus 1. Ini berarti sama dengan 1 per min X plus 1. Nah, dengan syarat X plus 1 min X plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Atau berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Sehingga domain pertama dari fungsi GOFX di kasus ini adalah domainnya adalah X harus lebih kecil dari min 1 dan X tidak boleh sama dengan, atau iris X tidak boleh sama dengan min 1. Ini sama aja dengan X lebih kecil dari min 1. Oke. Selanjutnya kasus kedua, yaitu X berada dari min 1 sampai 1. Di sini ada sama dengannya. Nah, di sini berarti GFX sama dengan G X plus 1.
terus kita ubah jadi 1 per X plus 1 dengan syarat X plus 1 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan min 1. Maka domain kedua dari kasus ini adalah syaratnya min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1, iris X tidak boleh sama dengan min 1. Jadi min 1 lebih kecil saja, X lebih kecil 1. Ini domain untuk kasus kedua dari GeoFX. Selanjutnya kasus ketiga, yaitu untuk X lebih besar sama dengan 1. Maka GFX sama dengan G min X kuadrat plus 4 sama dengan 1 per min X kuadrat plus 4 dengan syarat min X kuadrat plus 4 tidak boleh sama dengan 0 atau X kuadrat tidak boleh sama dengan 4. Berarti X tidak boleh sama dengan plus min 2. Jadi domain ketiga untuk kasus ketiga ini adalah syaratnya X harus lebih besar sama dengan 1 dan X tidak boleh sama dengan plus min 2. Ini sama dengan 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2 gabung X lebih besar dari 2. Nah, jadi kita dapat fungsi GOFX seperti ini. Jadi GOFX itu sama dengan 1 per min X plus 1 untuk X lebih kecil dari min 1 per X plus 1 untuk min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 dan 1 per min X kuadrat plus 4 untuk 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar dari 2. Ini adalah GOFX. Nah, selanjutnya kita kan juga udah dapat domainnya. Jadi sekarang kita harus cari range-nya. Taruh dulu ini di sini. Nah, sekarang kita harus cari range dari GeoFX. Kita harus cari nilai-nilai GeoFX ini dari mana aja untuk setiap domainnya ada ya. Jadi untuk yang kasus pertama dengan domainnya dari X lebih kecil sama dengan min 1, harus cari range-nya nih. Nah, ini harus agak hati-hati. Jadi kan kita harus cari nilai-nilai yang kalau misalnya dimasukin ke dalam GeoFX itu batasnya dari nilai berapa sampai berapa kan. Nah, biasanya kan caranya itu kita masukin gitu kan. Ini kan X-nya berarti harus lebih kecil dari min 1. Berarti kita coba masukin kayak yang lebih kecil dari min 1, min 2. Berarti 1 per min 2 plus 1 gitu kan. Jadi 1 per 1 gitu, 1 ya. Terus kalau kita tambahin, kalau kita buat lebih kecil lagi jadi min 3, berarti 1 per min 3 tambah 1 berarti 1 per 2 gitu ya. Jadi setengah gitu ya. Terus kita jadi sepertiga. Berarti kita bisa buat suatu asumsi bahwa range-nya misalnya Y akan selalu lebih kecil dari 1 gitu kan. Karena ntar makin nambah, semakin kecil gitu, semakin kecil, nilainya bakal makin bentuk pecahan gitu. Tapi ini salah ya, kurang tepat, karena kan kita milihnya min 2 ya, karena min 2 lebih kecil dari min 1. Nah, tapi kan di antara min 2 dan min 1 kan ada bilangan-bilangan lain juga nih. Misalnya min 1,5 di sini. Kan ini kan juga lebih kecil dari min 1. Nah, ini kan kalau misalnya kita masukin di sini kan jadi min 1,5 tambah 1
Ini jadi 1,0,5 kan ya, jadi 2 ya, 2 justru lebih gede dari 1 gitu. Jadi range tadi yang ini tuh salah gitu. Nah, jadi cara yang lebih tepat tuh gimana? Ya kalau misalnya mau nyari range berarti kita harus nyari bilangan yang sangat dekat dengan min 1 gitu ya. Tapi nggak boleh min 1 karena ini kan lebih kecil dari min 1. Jadi nggak boleh yang sama dengan min 1 tapi lebih dekat. Nah, caranya gimana? Ya kita bisa pakai limit jadinya. Di sini kita pakai limit untuk nyari batas yang ini kan berarti kan domainnya kan dari tak hingga x min 1 gitu kan. Jadi kita harus cari nilai paling ujung di min 1 sama nilai paling ujung di tak hingga gitu kan. Ya udah kita pakai konsep limit aja di sini. Uh, maka kita cari untuk batas atasnya yang dari min 1 kita buat limit x menuju min 1 dari kiri. Itu dari GOFX gitu. Nah, berarti ini limit x menuju 1 dari kiri. Karena ini dari kiri berarti GOFX yang kita pakai adalah ini. Kan 1 min x plus 1. Ini kalau misalnya dimasukin, nilainya akan, karena ini pas semakin mendekat, misalnya kita ambil nilai yang paling dekat itu min 0,999 bukan min 1,000001 gitu lah. Itu kan dekat banget sama min 1 ya. Nah, kalau kita masukin di sini berarti jadi 1 per min 0,0001. Nah, ini kan berarti jadi 1 per 0,0001, jadi kayak 10.000 ya. Nah, ini kan berarti makin dekat ke 1 makin gede ya, makin ke atas gitu ya. Berarti menuju tak hingga ya, bukan menuju minus tak hingga. Berarti ini limitnya ketika menuju min 1 adalah tak hingga. Lanjut kalau misal, nah ini untuk batas atasnya, untuk batas bawahnya limit x menuju tak hingga dari GOFX. Nah, ini berarti 1 per min x plus 1. Dan ini udah kelihatan bahwa pas dia makin gede, bawahnya tapi atasnya 1, berarti ini menuju 0 ya kan. Itu kita udah tahu. Jadi untuk range pertama dia bakal ada di interval 0. Tidak, ini nggak nyampe ya gara-gara tak hingga x terus dari tak hingga, atau lebih gampang R1 sama dengan ini jangan x, ini y, atau lebih gampang y lebih besar dari 0. Ini untuk range pertama. Oke. Nah, untuk yang kedua juga serupa. Untuk range yang kedua dengan domain dari min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, ini kita bakal cari limit yang pertama, batas bawahnya ya, limit x menuju min 1 tapi sekarang dari kanan. Dari kanan berarti dari G O F X. Kan berarti ini sama dengan limit x menuju min 1 dari kanan. G O F X ini dipakai berarti yang 1 per x plus 1. Nah, ini juga kita harus cari tahu nih nilainya ini menuju tak hingga atau min tak hingga kan. Kita ambil nilai yang dekat banget sama min 1 dari kanan. Berarti 0,999 minus ya, 0,999 gitu lah. Nah, ini kalau misalnya kita 1 tambah 1 gini berarti ini jadi 1 per 0,0001 ya. Ini berarti makin gede ya. Berarti menuju tak hingga, bukan minus. Oke. Berarti limit ini menuju min 1 dari kanan juga tak hingga. Selanjutnya limit x menuju 1 dari GOFX. Ini dari kiri ya, dari kiri karena kita menuju atau dari range kedua. Nah, ini sama dengan limit x menuju 1 dari kiri 1 per x plus 1. Ini bisa kita langsung masukin satunya ya, substitusi jadi 1 plus 1 berarti setengah.
Jadi range 2 berada di antara setengah lebih kecil dari Y lebih kecil dari tak hingga. Atau lebih sederhananya range 2 adalah Y lebih besar dari setengah. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang range ketiga ini lebih menarik lagi gara-gara ini kan kita ada 2 interval ya. Jadi range ketiga ini kita bagi 2 kasus gitu. Kasus 1 untuk yang interval pertama yaitu dari 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2. Nah, untuk kasus ini sama juga kita pakai limit X menuju 1 sekarang dari kanan. QFX adalah 1 per min X kuadrat plus 4. Nah, ini bisa langsung disubstitusi ya. Aman, nggak ada yang jadi 0. Berarti 1 per min 1 plus 4. Sama dengan 1 per 3. Selanjutnya untuk limit X menuju 2 dari kiri. 1 per min X kuadrat plus 4. Dengan 1. Nah, ini kita harus cari nilai yang sangat dekat sama nilai yang sangat dekat itu pasti ntar hasilnya hasil kuadrat ini ya. X kuadrat yang sangat dekat nanti itu kira-kira bakal nyampe 4 gak? Kalau dari kiri kan dia nggak bakal nyampe 4 ya. Pasti di bawah 4 gitu. Pasti ya 3,99 berapa lah ya itu ya. Nah, ini bakal jadi X kuadratnya. Sehingga untuk di sini min X kuadrat berarti jadi min 3,999 tambah 4. Sama dengan 0,001. Berarti ini tuh kalau dibagi 1 jadi angka yang gede ya, bukan angka yang kecil. Berarti ini menuju tak hingga. Berarti limitnya pas ini adalah tak hingga atau tidak ada juga ya. Cuman tidak ada itu ke tak hingga bukan ke negatif tak hingga. Nah, jadi untuk kasus pertama range-nya untuk kasus pertama ini itu dari 1 per 3 lebih kecil sama dengan ya, gara-gara di sini kan ada sama dengan lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari tak hingga. Nah, yang kasus 2 itu kasus 2 adalah untuk yang X-nya lebih besar dari 2. Berarti ini limit X menuju 2 dari kanan gitu ya. 1 per min X kuadrat plus 4. Nah, ini sama mirip kayak tadi juga kan ini menuju kanan tapi keren X kuadrat ya. Menuju kanan. Nah, tapi ini kan menuju kanan. Berarti kalau misalnya ini dari kanan, dia pasti menuju 4 gitu. Tapi dari atas, jadi nilainya gak bakal 4, tapi dari atas 4. Jadi kayak misalnya 4,0001 gitu ya. Ini bakal jadi nilai X kuadrat di sini. Nah, tapi karena ini minus, jadi ntar pas ditambah dengan 4, ini bakal jadi 1 per minus 0,0001. Nah, ini kan minus 10.000 ya. Nah, ini kan negatif ya. Berarti semakin kita dekat malah makin kecil gitu. Jadi menuju minta hingga jadinya. Maka untuk kasus yang ini akan menuju minta hingga. Dan untuk limit X menuju, kan ini kan dari lebih besar dari X, berarti ini bakal menuju tak hingga ya. Dari batas atasnya, batas atas X. 1 per min X kuadrat plus 4. Ini berarti kalau kita taruh di sini nilai angka yang sangat-sangat besar, ini bakal jadi 0. Berarti range untuk yang ketiga gabungan dari ini sama kan range kasus 2 nih kan berarti range kasus 2 ini Y lebih kecil dari 0 kan. Karena batasnya dari minta hingga sampai 0 ya kan. Y berarti lebih kecil dari 0. Maka ini Y. Maka gabungannya itu R3 itu gabungan dari kasus 1 dan kasus 2. Berarti Y lebih besar sama dengan sepertiga atau Y lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah R3. Nah, oke. Kita dapat semua informasi yang dicari. Kita pindahin semuanya dulu ya ke halaman baru.
Oke. Ini yang kita dapat. Jadi sekarang kita bisa tulis kesimpulan, yaitu maka GOF sama dengan 1 per min X plus 1. Ini untuk domainnya dari X lebih kecil dari min 1. Nah, range-nya tadi Y lebih besar dari 0. Yang kedua adalah 1 per X plus 1. Ini domainnya dari min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, dan range-nya adalah Y lebih besar dari setengah. Situ ketiga adalah 1 per X kuadrat plus 4. Ini untuk domainnya dari 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2, atau X lebih besar dari 2. Dan range-nya adalah Y lebih kecil dari 0 atau Y lebih besar sama dengan 1 per 3. Nah, itu jawaban untuk nomor 2B. Berarti sekarang soal 2C. Apakah floor dari GOF 0,5 sama dengan GOF per G 0,5? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini yang bentuknya kayak dua kurung kotak ini adalah fungsi floor ya. Di sini maksudnya adalah fungsi floor. Jadi kayak biasanya bentuknya seperti ini. Nah, fungsi floor ini fungsinya itu mengubah nilai yang ada di sini, X di sini, menjadi bilangan bulat paling besar yang lebih kecil dari X gitu. Mengubah ini jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Jadi misalnya kita punya 1,5 gini kan, floor dari 1,5 adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 1,5, yaitu 1 gitu kan. Nah, floor dari 2,1 misalnya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2,1, 2. Dan misalnya 3,999 gitu, dan seterusnya. Bilangan bulat yang lebih besar dan lebih kecil dari 0,9 adalah 3, kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Berarti sekarang kita coba cari dulu nilai GOF 0,5. Itu dulu yang kita coba cari. Nah, 0,5 kan berada pada interval min 1 sampai 1, jadi kita pakai yang ini. Sama dengan 1 per 0,5 tambah 1. Ini sama dengan 1 per 1,5. Ini jadinya 2 per 3 ya. 2 per 3 atau 0,66666 gitu ya. Selanjutnya kita juga coba cari nilai G 0,5. Nah, ini pakai rumus yang dari soal sama dengan 1 per 0,5 sama dengan 2. Nah, kita dapat 2 ini. Selanjutnya kita bakal coba nyari nilai floor dari GOF 0,5 seperti di pertanyaan soal. Nah, floor dari GOF 5 sama dengan floor dari nilai GOF 0,5, yaitu ini nih, 0,66666 gitu kan. Nah, ini berarti nilainya adalah bilangan bulat yang terbesar yang lebih kecil dari ini, yaitu 0. Selanjutnya kita juga coba cari nilai GOF per G 0,5. Ini sama dengan GOF 0,5 per G 0,5. Nah, GOF 0,5 itu 2 per 3 dan G 0,5 itu 2. Berarti ini sama dengan 1 per 3. Nah, perhatikan bahwa floor dari GOF 0,5 itu sama dengan 0. Dan 0 tidak sama dengan sepertiga. Di mana sepertiga itu sama dengan GOF per G 0,5.
Jadi pernyataan ini tuh salah ya, ini tuh salah. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah pernyataan GOF 0,5 floor sama dengan GOF per G 0,5 adalah salah. Oke, sekarang soal nomor 3A ya. Diberikan fungsi f yang dipetakan dari R ke R dengan F1 sama dengan F-1 sama dengan 1 dan Fx sama dengan X kuadrat min X per X kuadrat min 1 untuk X lainnya. Hitunglah limit X menuju tak hingga dari Fx jika ada. Limit X menuju tak hingga Fx jika ada. Ini berarti limit dari limit X menuju tak hingga dari X kuadrat min X per X kuadrat min 1. Seperti metode yang udah pernah diajarin, ini tinggal dikali dengan 1 per X pangkat terbesar dari ini, yaitu X kuadrat. Ini atas bawah dikali, jadi diubah menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 dikurang 1 per X per 1 dikurang 1 per X kuadrat. Nah, terus ini kita bakal gunain teorema limit yang ini, yaitu teorema yang ini ya, yang keempat dan yang ketujuh. Jadi nilai ini bisa kita pecah menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 dikurang limit X menuju tak hingga dari 1 per X per limit X menuju tak hingga dari 1 dikurang limit X menuju tak hingga dari 1 per X kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan satu-satu. Ini nilainya pakai teorema yang satu ini tinggal satu doang. Dikurang X menuju tak hingga dari 1 per X, ini 0 ya. Dan ini 1, ini juga 0. Maka jawabannya adalah 1. Kesimpulannya adalah limit X menuju tak hingga dari Fx adalah 1. Oke, selanjutnya 3B. Hitunglah limit X menuju tak minus tak hingga dari Fx jika ada. Limit X menuju min tak hingga dari Fx jika ada. Ini sama dengan limit X menuju tak min tak hingga dari X kuadrat min X per X kuadrat. Ini kita harus pakai cara yang serupa. Kita kalikan 1 per X kuadrat dulunya ya. Berarti sama dengan limit X menuju min tak hingga dari 1 dikurang 1 per X per 1 dikurang 1 per X. Nah, terus cara juga mirip dengan yang 3A tadi. Kita ubah dan kita pecah jadi limit X menuju min tak hingga 1 dikurang limit X menuju min tak hingga 1 per X per limit X menuju min tak hingga 1 dikurang limit X menuju min tak hingga 1 per X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 dikurang ini juga, ini 0 juga. 1 dikurang juga 0 juga. Berarti jawabannya adalah 1. Maka kesimpulannya adalah limit X menuju tak hingga dari Fx adalah 1. Oke, lanjut nomor 3C. Hitunglah limit X menuju 1 Fx jika ada. Limit X menuju 1 Fx jika ada. Nah, ini sama dengan limit X menuju 1 X kuadrat min X per X kuadrat min 1. Kita coba dulu substitusi
X dengan 1. Sini kita dapat 1 kuadrat min 1 per 1 kuadrat min 1. Ini sama dengan 0 per 0 ya. Nah, kalau bentuknya 0 per 0 berarti ada pembuat 0-nya di sini. Jadi bisa kita faktorin dulu nih. Yang ini sama dengan limit X menuju 1 X min 1 ya. Dan ini X plus 1 dikali X min 1. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. Jadi bisa disederhanain menjadi limit X menuju 1 X per X plus 1. Nah, substitusi X-nya terdapat 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Sehingga limit X menuju 1 dari fx itu ada, yaitu setengah, seperdua. Oke, lanjut. Hitunglah limit X menuju min 1 dari fx. Nah, ini nih. Limit X menuju min 1 dari fx. Sama dengan limit X menuju min 1 dari X kuadrat min X per X kuadrat min 1. Ini sama dengan min 1 kuadrat plus 1. Plus 1 karena di min kan. Terus ini juga min 1 kuadrat min 1. Ini kan jadi 2 per 0. Nah, ini tuh biasanya dari hafalannya kita tahu bahwa ini berarti nggak ada ya, tidak ada. Kita tahu. Tapi kenapa tidak adanya? Nah, kita bisa cek dulu limitnya dari kiri dan kanan. Jadi kalau misal limit X min 1 itu tidak ada, berarti ini sama aja dengan limit X menuju min 1 dari kiri atau limit X menuju min 1 dari kanannya itu tidak ada gitu. Nah, jadi kalau kita bisa buktiin salah satu yang nggak ada, berarti udah benar bahwa emang limit X menuju min 1 fx itu tidak ada gitu. Nah, jadi ini limit X menuju min 1 dari kiri X kuadrat min X per X kuadrat min 1 ini sama dengan, ya kalau misalnya kita masukin ini ke sini, ya kan ya bakal 2 di atas ya. Berarti yang di bawah ini bakal jadi 0 dari kiri atau dari kanan ya. Nah, kalau misalnya ini dari kiri, berarti nilainya bakal selalu tidak nyampai 1. Berarti bakal di 0,999 dikurang 1. Berarti ini jadi negatif, nilai yang sangat besar ntar. Berarti ini menjadi minus. Nah, ini kan berarti kalau misalnya minta hingga berarti ini tidak ada ya. Nah, berarti sudah terbukti bahwa limit ini tidak ada. Limit X menuju min 1 dari fx tidak ada. Ini juga sebenarnya kalau kita selesain, ternyata ini juga nilainya tak hingga gitu, berarti tidak ada juga. Berarti jawabannya adalah, kesimpulannya, limit X menuju min 1 fx tidak ada. Oke, soal 3E. Apakah fungsi f kontinu di titik x sama dengan 1? Jelaskanlah. Jika f tidak kontinu di titik tersebut, apakah ketidakkontinuannya dapat diperbaiki? Jelaskanlah. Nah, kita lihat dari catatan di kanan ini, bahwa suatu fungsi itu bakal kontinu di titik C misalnya, jika limit x menuju C ada, fc ada, dan nilai limit x menuju C fx sama dengan nilai fc. Nah, berarti kita coba tes ya untuk x sama dengan 1 di fungsi ini. Poin pertama, limit x menuju 1 fx. Ada nggak? Nah, ini kan tadi dari poin 3C bisa lihat kembali ntar bahwa ini tuh ada dan nilainya sama dengan berapa tadi ya? Setengah ya? Iya, setengah. Dan untuk yang kedua,
FC tadi dari soalnya diberikan bahwa F1 itu ada dan nilainya adalah 1. Nah, berarti untuk dua syarat ini terpenuhi ya. Nah, tetapi yang ketiga nih, limit X menuju 1 Fx apakah sama dengan F1? Nah, di sini kan 1/2 tidak sama dengan 1, berarti ini itu salah. Maka kesimpulannya dari sini di titik X sama dengan 1, F itu tidak kontinu. Pertanyaan keduanya adalah apakah bisa diperbaiki kalau tidak kontinuan ini? Nah, harus diingat bahwa suatu titik yang tidak kontinu itu bisa dibuat kontinu lagi bila syarat satu ini dipenuhi, yaitu dia punya limit di X titik yang dicari. Nah, ini kan kita kebetulan untuk soal ini kita syarat satu terpenuhi, yaitu limit X-nya ada. Nah, caranya adalah kita mendefinisikan ulang fungsi f untuk titik 1 dengan membuatnya sama dengan limit x menuju 1 fx. Jadi kita definisikan ulang menjadi setengah. Sehingga sekarang f1 itu sama dengan setengah. Nah, ini berarti udah memenuhi syarat kedua, ada kan cuman berubah aja nilainya, dan syarat ketiga juga terpenuhi, yaitu limitnya sama dengan nilainya. Sehingga sekarang fungsinya akan kontinu. Maka kesimpulannya adalah fungsi f tidak kontinu. Kontinu di x sama dengan 1 dan dapat diperbaiki. Dengan membuat f1 sama dengan setengah. Lanjut soal 3F. Apakah fungsi f kontinu di titik x min 1? Jelaskanlah. Jika f tidak kontinu di titik tersebut, apakah ketidakkontinuannya dapat diperbaiki? Jelaskanlah. Nah, ini juga caranya sama kayak 3E tadi. Pertama, poinnya adalah apakah limit x menuju min 1 fx itu ada nggak? Tadi kan dari poin 3D kita udah tahu bahwa limit ini tuh ternyata tidak ada. Maka syarat pertama tidak terpenuhi, dan salah satu syarat tidak terpenuhi pun maka titik itu tidak kontinu, sehingga kita pun tidak perlu membuktikan yang 2 sama 3, kita sudah tahu bahwa fungsi ini tidak akan kontinu. Dan jadi f di titik x sama dengan min 1 tidak kontinu. Pertanyaan kedua, apakah kekontinuannya bisa diperbaiki? Nah, ini juga kita lihat syarat satu juga tidak terpenuhi. Tadi kan kita ingat kalau misalnya mau diperbaikin, syarat satu dari kekontinuan ini harus diterpenuhi kan. Nah, di sini tidak, maka tidak bisa diperbaikin. Sehingga kesimpulannya adalah f di titik x sama dengan min 1 tidak kontinu dan tidak dapat diperbaiki. Oke, soal 4A. Tentukanlah persamaan garis singgung yang menyinggung kurva x y kuadrat plus y dikali x kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan y kuadrat plus x di titik 0,1. Nah, untuk mencari suatu persamaan garis singgung, jika diketahui suatu titik dan kurva, maka tahap pertama yang harus kita cari adalah gradiennya atau M yang sama dengan y aksen atau dy per dx. Nah, tapi karena kurva yang kita dapat adalah kurva yang sangat ribet, kita harus lakukan turunan secara implisit dari d per dx. Dan karena ini turunan ribet, saran dari saya adalah kita harus lakukan turunan satu persatu, karena ketelitian sangat diuji pada mengerjakan soal seperti ini. Jadi kan kita bisa lihat di sini ada kayak 4 komponen yang bisa kita pecah. Nah, ini bisa kita cari turunannya satu persatu. Yang pertama yaitu turunan dari
XY kuadrat. Nah, misalkan U sama dengan X, terus V sama dengan Y kuadrat, berarti U aksen sama dengan 1 dan V aksen sama dengan 2Y aksen. Kan? Berarti ini sama dengan Y kuadrat ditambah X dikali 2Y aksen. Ini bisa kita tata ulang jadi Y kuadrat tambah Y aksen 2XY. Lanjut, bagian kedua itu turunan dari Y X kuadrat plus 1 kuadrat. Misalkan U sama dengan Y, berarti U aksen sama dengan Y aksen. Lalu V sama dengan X kuadrat plus 1 kuadrat. Berarti V aksen sama dengan 2 X kuadrat plus 1 dan turunan dari X kuadrat, yaitu 2X. Ini sama dengan 4X kuadrat plus 1. Nah, berarti ini sama dengan U aksen dikali V, berarti Y aksen X kuadrat plus 1 kuadrat ditambah U dikali V aksen. Y dikali 4X kuadrat plus 1. Nah, ini bisa kita sederhanain dikit, jadi Y aksen X kuadrat plus 1 kuadrat ditambah 4XY X kuadrat plus 1. Oke. Lanjutnya yang komponen ketiga adalah turunan dari Y kuadrat terhadap X. Nah, ini berarti tadi yang kayak sama ini ya, 2Y aksen. Dan turunan X terhadap X adalah 1. Oke. Berarti nilai ini sama dengan Y kuadrat plus Y aksen 2XY ditambah Y aksen X kuadrat plus 1 kuadrat ditambah 4XY X kuadrat plus 1 sama dengan 2Y aksen Y plus 1. Kita pindahin semua yang ada Y aksennya di ruas kiri dan yang nggak ada di ruas kanan gitu ya. Berarti di sini kita pindahin jadi min 2Y aksen Y ditambah Y aksen 2XY ditambah Y aksen X kuadrat plus 1 kuadrat. Terus di sebelah kanan adalah 1 dikurang Y kuadrat dikurang 4XY X kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya kita harusnya sederhanain, tapi ini kan udah dapat hasilnya ya. Ini tuh turunan pertama dari kurvanya. Sehingga jika kita ingin mencari Y aksen, kita tinggal substitusi nilai X menjadi 0 dan nilai Y jadi 1 sesuai titik yang diberikan di soal. Jadi ini kita substitusi semua, jadi min 2 Y aksen dikali 1 ditambah Y aksen dikali 2 dikali 0 dikali 1 ditambah Y aksen dikali 0 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat dikurang 4 kali 0 kali 1 0 kuadrat plus 1. Nah, ini berarti menjadi 2 min Y aksen ditambah 0 ditambah ini Y aksen sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat 0 dikurang 0. Berarti kita dapat min Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari persamaan garisnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Dengan M sama dengan Y aksen ya. Berarti Y min Y1-nya adalah 1 dikurang 0 dikali X kurang 0. Berarti Y min 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1. Dan ini adalah persamaan garisnya.
Sehingga kesimpulannya diperoleh persamaan garis singgung kurva di titik 0,1 adalah Y sama dengan 1. Selesai. Lanjut soal 4B. Tentukan turunan kedua dari fungsi implisit di nomor A di titik 0,1. Nah, oke. Kita harus cari turunan kedua dari fungsi kurva ini. Nah, ini bakal sangat ribet, tapi karena yang diminta adalah di titik 0,1, kita bisa skip yang bikin jawabannya panjang dengan langsung substitusi X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Y aksen sama dengan 0. Ini kan kita dapat tadi dari soal 4A ya. Ini kita substitusi setelah kita turunin satu persatu. Nah, ini kan kita punya 6 komponen ya. Nah, ini bisa kita turunin satu persatu untuk memperoleh turunan keduanya. Nah, pas kita dapat, kita bisa langsung substitusi nilai-nilai X, Y, dan Y aksen. Supaya kita cuma fokus sama turunan kedua, yaitu Y double aksennya. Oke, yang pertama adalah D per DX dari min 2 Y aksen Y. Nah, ini misalkan kita buat U sama dengan min 2 Y aksen, dan V sama dengan Y. Berarti turunan dari U adalah min 2 Y double aksen, dan turunan dari Y adalah V aksen adalah Y aksen. Berarti ini sama dengan min 2 Y double aksen dikali Y tambah min 2 Y aksen dikali Y aksen. Gitu ya. Nah, ini kita substitusi nilai Y dan Y aksen di sini. Berarti jadi min 2 Y double aksen, Y-nya 1 ditambah min 2 dikali 0 dikali 0. Ini sama dengan min 2 Y double aksen. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu D per DX dari Y aksen 2XY. Misalkan kita buat U-nya sama dengan Y aksen dan V-nya sama dengan 2XY. Berarti U aksen sama dengan Y double aksen. Dan V aksen sama dengan 2X kali Y aksen turunan dari 2X itu 2 dikali Y ditambah 2X dikali Y aksen. Berarti ini sama dengan U aksen kali V. Berarti Y double aksen dikali 2XY ditambah U dikali V aksen. Y aksen dikali 2Y tambah 2X Y aksen. Substitusi nilai-nilai X, Y, dan Y aksen diperoleh Y double aksen dikali 2 dikali 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 dikali 1 tambah 2 dikali 0 dikali 0. Sama dengan ini 0 ditambah 0. Berarti nilainya 0. Oke. Terus turunan dari Y aksen X kuadrat plus 1 kuadrat. Oke. Misalnya kita buat U sama dengan Y aksen, berarti U aksen sama dengan Y double aksen. Terus V sama dengan X kuadrat plus 1 kuadrat, berarti V aksen sama dengan 2X kuadrat plus 1 2X sama dengan 4X X kuadrat plus 1. Berarti ini sama dengan U aksen kali V, berarti Y double aksen kali X kuadrat plus 1 kuadrat ditambah U dikali V aksen, yaitu Y aksen dikali 4X
X kuadrat plus 1. Substitusi nilai-nilai X, Y, dan Y aksen, berarti ini jadi Y double aksen 0 kuadrat plus 1 kuadrat ditambah 0 dikali 4 kali 0, 0 kuadrat plus 1. Ini sama dengan Y double aksen tambah 0. Sama dengan Y double aksen. Lalu yang di ruas kanan kita punya turunan dari D per dx1, ini sama dengan 0 ya. Terus turunan dari min Y kuadrat terhadap X, ini sama dengan min 2Y Y aksen. Kita substitusi nilai Y dan Y aksen, min 2 dikali 1 dikali 0. Ini berarti sama dengan 0 ya. Selanjutnya turunan terakhir yaitu D per dx dari min 4xy x kuadrat plus 1. Nah, misalkan U sama dengan min 4xy, kita buat pembatas di sini biar lebih enak. Terus berarti U aksen sama dengan min 4y plus min 4 x dikali y aksen gitu ya. Terus V sama dengan x kuadrat plus 1, berarti V aksen sama dengan 2x. Maka ini sama dengan U aksen V berarti min 4y plus min 4x y aksen dikali x kuadrat plus 1 ditambah min 4xy dikali 2x. Taruh nilai, substitusi nilai-nilainya sama dengan min 4 dikali 1 tambah min 4 kali 0 kali 0 kali 0 kuadrat tambah 1 tambah min 4 kali 0 kali 1 kali 2 dikali 0 sama dengan minus 4 tambah 0 sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita bisa masukin semua nilai yang kita dapat. Jadi ini kita tukar dengan 6 komponen ini menjadi min 2 Y double aksen ditambah 0 ditambah Y double aksen sama dengan 0 tambah 0 tambah min 4. Berarti min Y double aksen sama dengan min 4. Y double aksen sama dengan 4. Sehingga turunan kedua kurva di titik 0,1 adalah Y double aksen sama dengan 4. Oke, soal terakhir nomor 5. Tentukanlah ukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang yang bisa dimasukin ke dalam elips dengan persamaan x kuadrat per A plus y kuadrat per B sama dengan 1. Sedemikian sehingga luas persegi panjang tersebut maksimum. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di gambar ini. Jadi kita punya elips dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat x plus y kuadrat per A dan per B sama dengan 1. Dan kita mau nyari persegi panjang yang maksimum di dalam elips ini. Kita mau nyari panjang dan lebarnya. Jadi panjangnya yang segini dan lebarnya yang segitu. Nah, ini untuk lebih mudah memahami permasalahannya, kita bisa cukup mencari daerah maksimum di kuadran 1 ini. Jadi kita mempersempit permasalahan soalnya, jadi untuk mencari nilai maksimum dari cukup satu kotak ini saja. Karena ini berada di kuadran 1 untuk X dan Y-nya positif gitu kan.
Jadi kalau kita ketemu nilai X dan Y ini, untuk nyari persegi panjangnya cukup kita kali 2 gitu kan. Kali 2 dan kita ketemulah ini panjang keseluruhannya gitu. Nah, jadi sekarang permasalahan adalah berapa nih X dan Y di kuadran 1 nih supaya maksimum nih. X-nya di mana, di sini atau di sini atau di mana gitu kan. Pertama kita harus buat persamaan elips ini kita ubah dulu dalam ubah dalam bentuk Y. Nah, Y kuadrat per B sama dengan 1. Pindahin semuanya kecuali Y. Jadi Y kuadrat per B sama dengan 1 min X kuadrat per A. Berarti Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per A kali B. Dan Y sama dengan plus min akar 1 min X kuadrat per A dikali B. Nah, tapi karena kita cuma pengen cari Y yang di kuadran 1, berarti kita cuma nyari Y yang positif ya. Jadi ini kita cukup cari akar yang positif saja, yang negatifnya bisa diabaikan. Dan sebelumnya juga kita bakal coba cari turunan pertama dari Y, karena ntar kita pasti mau nyari maksimum ya. Jadi kan otomatis ntar kita bakal nyari luas maksimum kan. Dimana luasnya itu kan, luas ini itu luasnya sama dengan XY. Dan kita mau nyari luas maksimum sehingga L aksen sama dengan 0 gitu kan. Nah, L aksen kan kita turunin XY ya. Ini kan bisa diturunin secara implisit. Jadi Y ditambah X, Y aksen sama dengan 0. Nah, kita kan udah tahu X-nya dibiarin, Y-nya ini. Nah, kita harus cari Y aksennya. Nah, untuk nyari turunan dari Y aksen, kita buat bentuk Y-nya lebih sederhana, lebih gampang diturunin. Dengan cara membuatnya menjadi seperti ini. B A min X kuadrat per A. Nah, ini bisa nih. Ini sama dengan akar AB min BX kuadrat per akar A. Nah, turunan dari ini adalah, kita taruh koefisiennya di kiri, turunannya adalah ini setengah, terus dikali AB min BX kuadrat, terus turunan dari BX kuadrat adalah 2BX. Nah, ini kita sederhanain jadi bisa dihilangin, berarti akar AB min BX kuadrat per BX. Oke, kita dapat turunannya. Sekarang kita masukin ke persamaan ini. Y-nya kita pakai Y yang ini saja, supaya gampang disederhanain nanti. Kita pakai, jadi AB min BX kuadrat per akar A ditambah X dikali akar A, akar B di bawah, BX kuadrat, terus atasnya adalah BX, sama dengan 0. Nah, ini bisa kedua ruas bisa kita kali akar AB min BX kuadrat nih. Nah, ketika kita kali itu berarti diperoleh AB min BX kuadrat per akar A ditambah, ini kita kali ke atas, jadi BX kuadrat per, bentar. Ini ini harus ada minnya ya di sini. Maaf. Nih, oke, ini jadi ada minnya. Berarti ini ada min. Jadi ini plus min BX kuadrat akar A. Ini kita gabung menjadi AB min 2 BX kuadrat
per akar A sama dengan 0. Berarti AB min 2BX kuadrat sama dengan 0. Berarti A min 2X kuadrat sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan A per 2. Jadi, X sama dengan akar A per 2. Ini plus min, tapi karena kita akan cari X yang di kuadrat 1, jadi kita butuh yang positif saja. Oke. Nah, dari sini kita udah dapat nilai X nih. Sekarang kita tinggal nyari nilai Y-nya. Kita pakai Y yang di sini ya. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, kita ganti akar A kuadrat, A per 2 kuadrat, berarti ini jadi, kalau ini dikuadratin berarti di A per 2 per A kali B. Ya. Sama dengan A-nya hilang, berarti jadi 1 min setengah B. Berarti ini jadi akar B per 2. Kita dapat X, kita dapat Y. Nah, sekarang kita dapat X dan Y yang dibutuh. Sekarang kita harus cari panjangnya. Panjang untuk luas maksimum cukup 2 dikali X. Sama dengan 2 dikali akar A per 2. Ini sama dengan 2A. Dan lebar sama dengan 2Y. Sama dengan 2 dikali akar B per 2. Ini sama dengan akar 2B. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh adalah untuk mencapai luas maksimum persegi di dalam elips, maka persegi panjang sama dengan akar 2A dan lebar persegi panjang sama dengan 2B. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.